Akhirnya disuruh milih, lu mau ngurus orang-orang narkoba segala macam apa pastoral. Gue tidak percaya bahwa Alkitab gak pernah salah. Gue tidak percaya bahwa Alkitab gak pernah salah. Oke, baiklah, shalom semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang video yang lagi beredar saat ini yang dikejutkan, dan hal itu memberikan satu penilaian negatif terhadap jantung kekristenan. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ada seorang influencer, bahkan dia juga adalah seorang pendeta, bahkan dia juga adalah seorang gembala. Ya, dia adalah seorang yang bernama Brian Siawarta, di mana di dalam podcastnya atau di dalam pembicaraannya, obrolan dia dengan teman-temannya, baik itu teman sesama Kristen ataupun teman sesama Islam. Dan di sana dia berkata begini, bahwa dia memberikan satu istilah Kristen progresif. Nah, istilah Kristen progresif ini memang kita tahu bahwa ini bukan kali pertamanya muncul, namun ini sudah pernah muncul di abad-abad pencerahan, ya, abad-abad Renaissance, dan itu pun sudah dikatakan heresi pada zaman itu. Kenapa? Karena Kristen progresif ini dia progresif dalam segala hal apapun, ya. Pemahaman mereka Kristen progresif itu dia progresif atau dinamis di dalam segala hal, baik itu perbuatan, bahkan sampai kepada yang namanya dogma Kristen. Nah inilah yang menjadi satu problematika di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai yang percaya kepada Kristus. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, Kristen progresif, istilah itu atau kata itu muncul dengan mengutamakan social justice. Ya, dimana di situ kalau kita berbicara tentang sosial, maka itu berbicara tentang kemasyarakatan atau masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang masyarakat, maka di sana ada yang namanya culture atau budaya. Nah, budaya ini kalau kita lihat, budaya ini adalah sesuatu yang dinamis. Ya, kita tahu bahwa budaya pun berkembang. Nah, hal inilah yang salah disepadankan dengan kekristenan. Bahkan lebih parahnya lagi, progresif ini dilakukan kepada dogma Kristen, ya. Sesuatu yang dikatakan dogma, maka itu adalah rule atau sesuatu yang sudah final di dalam kekristenan. Berbeda dengan doktrin secara pribadi, ya. Namun ketika kita berbicara tentang dogma, itu adalah sesuatu yang sudah final, ya. Yesus Kristus adalah Tuhan, itu final, dia adalah Tuhan. Alkitab tanpa salah, ineransi Alkitab dan infallibility Bible itu final, ya. Nah, saya mau memberikan satu ciri-ciri orang yang memiliki pemahaman Kristen progresif. Itu yang pertama, yaitu dia tidak percaya sepenuhnya Alkitab itu benar. Nah, terbukti di dalam pernyataan pendeta Brian Siawarta ini, dia mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa Alkitab itu benar seutuhnya, firman Allah. Artinya bahwa secara tidak langsung dia berkata bahwa Alkitab itu pernah salah, ataupun sering salah, ataupun boleh dikatakan salah semua, ya. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang salah, dan saya katakan bahwa Anda adalah heresi di abad modern ini, di abad 21 ini. Heresi yang berpemahaman seperti itu sudah ditentang oleh bapak-bapak gereja pada zaman itu. Namun Anda menggunakan pemahaman itu atau istilah itu, ya, dan Anda bawa di dalam satu abad yang baru ini, abad 21. Ya, saya mengatakan bahwa Anda adalah heresi di abad 21. Kenapa? Saya tidak perlu menanggapi orang-orang yang berkata bahwa kita tidak boleh menyesatkan orang. Enggak, saya tidak mau menyesatkan orang, ya, atau ngata-ngatain orang itu adalah bidat atau apapun itu heresi. Enggak, bukan seperti itu. Namun kita harus tegas, ya. Salah satu pemahaman Kristen progresif itu, saya mengatakan dia toleran atau dia kompromi dengan segala apapun. Bahkan hal yang pahit-pahitnya bertentangan dengan dogma Kristen, dia kompromi dengan itu. Nah, itu sisi negatifnya dari Kristen progresif, ya. Progresif segala sesuatu, atau boleh saya katakan lebih mengutamakan sosial, ya. Social justice itu lebih mengutamakan sosial. Makanya kita tidak heran kalau di
di dalam statementnya Brian Sewarta kepada Habib Jafar. Di situ dia berkata bahwa Habib Jafar adalah seorang yang baik, seorang anak Tuhan Yesus Kristus. Ya, masa sih ketika mati Tuhan tidak melihat kebaikannya itu? Nah, ini yang salah. Ini salah di dalam kependetaan Anda. Ya, harusnya saya katakan Anda tidak boleh melayani. Dan menurut Timotius, orang yang baru bertobat tidak boleh melayani. Ya, kenapa? Karena dia belum ada buahnya. Itu menurut Timotius. Bukan orang yang ujuk-ujuk bertobat langsung suruh melayani. Enggak. Alkitab pun punya standarnya. Nah, kalau kita langsung memberikan pelayanan kepada orang yang baru bertobat, ya akibatnya seperti ini. Seperti Brian Sewarta ini. Ya, berbeda hati nurani dengan kasih yang dimiliki oleh Kristus. Jadi jangan kita berlandaskan kasih, lalu orang yang di luar kekristenan pun yang punya kasih pun bisa mengecap keselamatan itu. No, ya. Itu artinya kita membuat beberapa jalan masuk ke surga. Yesus sudah tentang itu. Yesus sudah memberikan satu jalan, yaitu hanya di dalam Dia. Percaya kepada Dia, berbicara tentang kasih, maka itu berbicara tentang perbuatan. Perbuatan tidak memasukkan orang ke dalam keselamatan. Yang bisa memasukkan orang sampai kepada keselamatan itu, yaitu imanmu dan iman saya, iman kita semua. Nah, Brian Sewarta ini mengatakan di dalam pembicaraan dia dengan teman-temannya, lebih baik Anda tidak ada di situ dan Anda tidak usah berbicara tentang kekristenan. Kenapa? Karena Anda bisa saja menyesatkan dan lebih parahnya lagi, membuat keselamatan itu sifatnya remeh-temeh, membuat keselamatan yang dilakukan oleh Kristus yang datang di kayu salib itu menjadi rendah nilainya. Karena apa? Anda punya jalan lain untuk menuju kepada keselamatan. Nah, ini yang bahaya. Kristen progresif ini bahayanya di sini. Makanya saya katakan ini adalah heresi di zaman sekarang. Heresi di abad 21 ini. Saya mengatakan kepada Anda secara tegas, Brian Sewarta, bahwa Anda secepatnya belajar lebih mendalam lagi dan secepatnya cross check apa yang Anda punya di dalam otak Anda itu untuk Anda bisa merubahnya. Bukan soal kita bersosial, tapi soal ketegasan bagi orang terhadap Kristus. Ya. Iman kita harus tegas di dalam iman. Soal praktikal di dalam kehidupan kita, oke lah kita bisa berbeda. Tapi soal iman kita harus tegas. Kristus seorang, beda hati nurani. Semua orang di luar sana bisa, mereka memiliki hati nurani. Semua manusia punya hati nurani, punya yang namanya kebaikan. Jangankan manusia, binatang pun tahu yang namanya tuannya. Itu binatang, apalagi manusia. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah mereka yang harusnya percaya, itulah yang diselamatkan. Bukan punya kasih. Kasih itu perbuatan. Saya katakan kepada Anda, Brian Sewarta, Anda jangan coba-coba meridogma apa yang sudah ada saat ini. Ya. Jadi saya mengatakan kepada Anda jangan pernah bicara tentang kekristenan kalau Anda hanya mau mengkaburkan apa yang sudah final di dalam kekristenan. Ya. Anda hanyalah sebagai heresi di abad 21 ini. Bertobat Anda selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Anda, Brian Sewarta. Saya tidak ada kecewa dengan Anda atau saya benci dengan Anda. Tidak ada saya benci dengan Anda. Justru saya mengasihi Anda. Makanya saya memberitahukan kebenaran ini kepada Anda, biar Anda pun tidak lari jauh dari apa yang Alkitab katakan. Oke, sekian dari saya. Salam dari rekan sekerja. Kristus memberkati kita semua.